Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsukumul ana? Usulul fikih. Hayya bina naftatih darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas al-ahkam, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya. Wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahitsu. Hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih itu ada beberapa pembahasan. Al-mabhasul awwal. Qul jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Fil amri. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Wa fihi qawa'id. Al-awwalu al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. An-Nisa ayat 77. As-sani al-aslu fil amri la yaqtadi takrara illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Qala Allah ta'ala atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. As-salis al-aslu fil amri la yaqtadil fawra li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizzamanil awwali duna zamani tsani. Ar-rabi' al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Al-amru bis-salati amrun bit-taharati. Al-khamis al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Qala ta'ala wa qulu linnasi husna. Al-Baqarah 83. As-sadis idza fu'ila al-ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Fa idza adama syakhsul ma'a fatayammama fasalla kharaja an uhdatil amri fala qada'a alaihi idza wajadal ma'a. Nah, perhatikan.
Wa yata'allaqu bi usulil fikih. Kemarin kita sudah membahas apa itu usul fikih, apa itu fikih, ya, biar jelas kajiannya, ya. Nah, sekarang hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama ini tentang amr, fil amri, tentang amr. Apa itu amr? Perintah. Wahwa, amr itu adalah tolabul fi'li, permintaan untuk mengerjakan, minal a'la, dari atas, ilal adna, ke bawah. Ya. Jadi yang namanya perintah itu dari atas ke bawah. Permintaan pengerjaannya itu dari atas ke bawah, dari Allah kepada hambanya, itu namanya perintah. Dari orang tua ke anaknya, itu namanya perintah. Dari guru ke muridnya, itu namanya perintah. Dari kakak ke adiknya, itu namanya perintah. Dari orang tua ke anak muda, begitu ya. Pokoknya dari atas ke bawah itu perintah. Nah, kita juga kan sudah belajar apa itu fi'il amr, ya. Nah, kalau dalam kajian nahwu, ya, fi'il amr itu apa? Ya, kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Jadi permintaan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, itu. Jadi ya, kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau ada perintah nanti kita akan temukan perintah-perintah itu. Nah, kalau dari bawah ke atas walaupun pakainya fi'il amr itu namanya bukan perintah. Itu namanya permohonan atau proposal. Kita nih, ya Allah, irhamni, ya Allah, sayangilah aku. Nah, ini bukan berarti harus dilaksanakan sama Allah. Itu sama halnya kita berdoa permohonan, ya. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Permintaan untuk mengerjakan dari atas ke bawah. Wa fihi qawaidu. Pada amr ini ada beberapa kaidah. Al-awalu, kaidah pertama, al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya, asalnya, pokoknya, ya, perintah itu adalah untuk wajib. Atau perintah itu wajib. Kalau ada perintah, itu berarti wajib. Ya, wajib dilaksanakan. Ya. Illa, kecuali. Nah, madalad dalilu, kalau ada dalil ala khilafihi yang menentangnya. Ini kan perintahnya, tapi kalau ada dalil yang menentangnya berarti ini tidak wajib misalnya. Selama perintah itu tidak ada dalil lain yang menentangnya, maka perintah itu wajib dilaksanakan. Paham? Paham? Nah, contoh. Ya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata wa atuz zakata. Mana perintahnya? Aqimu, ada lagi. Atu. Nah, ini perintah. Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Aqama, yuqimu, aqim. Ya. Aqama, yuqimu, aqim. Nah, fi'il amarnya adalah aqim. Nah, karena ini untuk jama, maka aqimu untuk domir antum. Dirikanlah oleh kalian as-sholata. Yaitu sholat. Sholat yang mana? Sholat yang 5 waktu. Maka sholat 5 waktu itu adalah wajib. Ada dalil yang menentang bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib? Tidak ada. Maka sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dan kita tahu wajib itu, kemarin kita sudah membahas tentang al-ahkam, bahwa al-wajibu, yang namanya wajib itu, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dapat iqab, dapat siksa, dapat dosa. Seperti itu. Maka sholat di sini pada kaidah pertama, ya, sholat itu wajib dilaksanakan. Zakat juga wajib ditunaikan. Karena tidak ada dalil yang menentang
bahwa sholat itu tidak wajib dilaksanakan atau zakat itu tidak wajib ditunaikan. Perintahnya jelas, aqimu as-sholata, atu az-zakata. Ada pada surat An-Nisa. Paham? Jadi kaidah pertama, madallad dalilu al-asru fil amri lil wujubi illa madallad dalilu ala khilafi. Pada dasarnya perintah itu wajib kecuali kalau ada dalil yang menentangnya, kalau ada dalil yang menyelisihinya. Paham? Kaidah pertama. Paham? Nah. Asani yang kedua. Al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Perintah itu pada dasarnya, asal perintah itu layak tadi takrar. Tidak membutuhkan pengulangan. Ya, tidak menumbuhkan pengulangan. Illa kecuali madal dalil, kalau ada dalil ala khilafihi yang menentangnya. Jadi kalau ada perintah cukup dilaksanakan ya satu kali. Seperti itu. Contohnya mana? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atimmu al-hajja wal umrata lillah." Ya. Atamma yutimmu atimma. Atimma atimmu ya untuk antum. Atmim bisa kalau domir anta. Nah, ya, atimmu. Apa artinya atimmu? Ya. Tamamkanlah, sempurnakanlah haji, laksanakanlah haji wal umrata lillah, dan umrah hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Jadi haji berapa kali? Haji wajibnya berapa kali? 1 kali, tidak membutuhkan pengulangan. Ya. Berarti kalau kesananya tidak wajib, dan ini haji pun dalam rukun Islam wajib itu manis tato'a, siapa dia yang mampu ilaihi sabila untuk melaksanakannya. Haji ini rukun Islam, ya, rukun Islam. Nah, tetapi ketika ada orang yang tidak mampu, tidak wajib melaksanakannya. Ya, seperti itu. Karena ini butuh fisik yang kuat, butuh pesak yang kuat juga, gitu kan ya? Seperti itu. Walaupun kan pada faktanya haji ini adalah undangan dari Allah. Banyak orang kaya raya, hartanya cukup, tapi tidak melaksanakan haji. Berarti dia belum mampu atau belum Allah undang. Tidak sedikit juga orang yang hartanya pas-pasan, tapi dia mampu melaksanakan haji karena Allah sudah undang. Mudah-mudahan kita yang belum haji cepat-cepat Allah undang ke Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini ya. Nah, jadi paham ya? Jadi perintah itu tidak membutuhkan pengulangan. Ketika dilaksanakan 1 kali haji cukup. Gitu. Ya. Asalis yang ketiga. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Nah, perintah itu tidak membutuhkan faur, cepat-cepat. Ya. Li'anna al-gharda minhu ya. Ijadul fi'li, karena tujuannya itu adalah mewujudkan pekerjaan min ghairi ikhtisasin, tanpa harus ada penghususan fi zamanil awali, pada waktu yang pertama ya, duna zamani sani ya, tidak pada waktu yang kedua ya. Jadi perintah itu pada dasarnya untuk dilaksanakan, tidak butuh faur, cepat-cepat, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak terpaut waktu dan waktu atau zaman, ya. Ini kaidah ketiga. Kaidah keempat, lihat. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah atas sesuatu itu berarti perintah juga dengan hal-hal yang berkaitan dengannya.
perintah juga dengan wasilahnya. Al-amru bis sholati amrun bit taharati. Ketika Allah menyuruh kita sholat, maka Allah sama dengan menyuruh kita suci. Karena syarat sahnya sholat itu adalah suci. Ketika Allah menyuruh kita sholat, maka Allah menyuruh kita juga untuk berwudu, begitu. Ya, nah, di antaranya, karena wudu ini adalah cara mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, intinya harus suci. Ya, Allah nyuruh sholat, berarti Allah juga menyuruh hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu suci. Begitu. Ya, paham. Nanti ada kaitan-kaitan seperti itu. Ya, kaitan seperti itu. Nah, kaitan yang perintahnya A, tapi yang sebelumnya juga harus dilaksanakan. Karena ada kaitan yang berkaitan dengan perintah tersebut. Al-khamis, lihat. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah atas sesuatu itu berarti larangan dari kebalikannya. Ya, ulangi lagi. Al-amru bisyai'i, perintah terhadap sesuatu itu, nahyun an diddihi, berarti itu adalah larangan dari kebalikannya. Ya, ketika diperintahkan duduk, berarti kamu tidak boleh berdiri, gitu. Ya, nah, seperti itu. Duduk dilarang berdiri, gitu berarti. Ya, bangun berarti dilarang tidur, gitu, paham? Ya. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Mana amarnya mana? Qulu. Qala yaqulu qul. Qula qulu. Nah, qulu, katakanlah linnasi, kepada manusia itu husna, yang baik. Berarti kita tidak boleh mengatakan yang buruk. Ulah ngomong kotor, ulah ngomong rofas, gitu kepada manusia itu. Karena perintahnya kita mengatakan yang baik. Ya. Paham? Satu lagi. Idza fu'ila al-ma'muru bihi ala wajhihi. Jika yang diperintahkan itu sudah dikerjakan atas ala wajhihi, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan ketentuannya. Ya, yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Maka yang diperintahkan itu keluar dari perjanjian perintah. Bingung ya? Lihat. Idza aduma syakhsu alma, kalau seseorang tidak menemukan air. Duh, mau sholat, tidak menemukan air nih. Udah dicari kemana-mana, air tidak dapat. Ka kulon, ka kaler, ka wetan, ka mana-mana dicari, air tidak dapat. Karena mau sholat, mau bersuci, mau wudhu. Nah, terus dia, karena dia mau sholat, dia tayamum. Kan kalau tidak ada air, ya harus seperti apa? Tayamum. Ya, diganti ku tayamum. Cara bersucinya itu. Bersucilah tidak dengan air, maka wudunya pakai tayamum. Jadinya tayamum dia. Nah, kharaja an hudatil amri. Nah, dia sudah melaksanakan tugas itu. Keluar dari perjanjian perintah bahwa kalau sholat itu harus wudu misalnya. Ya. Karena pada dasarnya dia sudah suci, sudah tayamum. Fala qada'a alaihi idza wajadal ma. Ari pekte setelah berjalan beberapa waktu misalnya, dia nemu air. Tidak harus dikodok. Karena perintahnya sudah dilaksanakan. Ya, tidak harus dikodok. Keluar dari perjanjian pertama. Ya, seperti itu. Paham? Karena dia sudah melaksanakan perintah itu. Gitu. Ya, alah, geningan nemu air. Ya sudah, tidak harus kodok. Ya, paham tuh? Paham nggak? Nah, ya.
Nanti bisa pengembangannya pada hal-hal lain. Ya, bersuci, nyari air tidak ada. Aduh, nggak ada air. Pakai tisu misalnya teh. Efeknya lama-lama menemu air. Nah gitu jika kita. Nah, ini kan sudah tayamum. Perintahnya sudah terlaksanakan. Maka perjanjian yang perjanjian awal perintah untuk bersuci diantaranya pakai wudhu, ya, ya seperti itu. Ya, maka itu sudah keluar. Ya, wudhu kan harus pakai apa? Air. Airnya yang gimana? Suci mensucikan, air mutlak, ya. Air barangkali ada, tapi air kopi misalnya nggak bisa dipakai wudhu kan? Nah, ini air yang sah dipakai wudhu. Paham tuh? Paham tuh? Sok dibaca.